Oke, ya langsung aja. Jadi untuk hari ini kita bahas ini ya, yang soal dua kerucutan ya. Kelihatan kan ya? Oke. Dua kerucut ada dua gambar. Gambar yang di kiri tadi ya. Pokoknya gambarnya itu. Lalu ada kerucut besar, diameter alas AC, tinggi OB. Kerucut, kerucut kecil dengan diameter sisi CF dan tinggi DE, AB, dan DE. ABC dan CF keduanya segitiga sama sisi dengan perbandingan AC dibandingin dengan CF sama dengan 5:3. Nah, perbandingan volume kerucut kecil dan kerucut besar adalah berapa? Oke. Nah, sekarang ini kita tulis dulu ya. Kan kita akan membandingkan kerucut kecil ya. Jadi kerucut kecil kita bandingkan dengan kerucut besar. Nah, ini kita membandingkan volume ya. Volume, lalu volume kerucut besar. Oke. Nah, sebelumnya rumus volume kerucut apakah udah tahu atau sudah pernah dipelajari? Belum. Belum ya? Oke. Nah, ini pas banget. Jadi untuk volume kerucut, ini nggak hanya kerucut ya. Ya, tapi ini sebenarnya kerucut. Kerucut dan juga piramida ya. Kerucut dan juga piramida. Jadi, volume kerucut itu berapa rumusnya? Rumusnya dari volume kerucut adalah sepertiga kali alas, ya kan? Luas alas ya. Luas alas kali tinggi. Sebenarnya itu. Formulanya itu ya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, masalahnya di sini kita perlu tahu apa luas alas untuk kerucut kecil dan juga tingginya berapa. Lalu untuk luas alas kerucut besar dan tingginya berapa. Nah, kita Per 5, Pak. kenapa? Itu 1/5. Kenapa? Sorry. Itu 1/berapa? Sepertiga. Sepertiga. Oh, 1/3. Iya. Nggak kelihatan ya. Ya, ini kalau di dokumen gitu otomatis kayak gini sana bentuknya. Nih ya, 3. Nah, 40 lah. Ini ya. Sepertiga luas alas kali tinggi. Terus sepertiga luas alas kali tinggi. Lalu, nah masalahnya kita harus cari tahu dulu luas alasnya berapa, tingginya berapa, dan yang satunya. Ini untuk yang kerucut kecil berapa, kerucut besar berapa. Nah, tetapi di sini kita udah mengetahui nih, apa namanya, luas alas, perbandingan untuk segitiganya. Segitiga ACF, ABC dan CEF. CEF banding ABC ini perbandingannya adalah 3:5. Nah, CF ini apa? Ini perbandingan luasnya ya. Perbandingan luas antara keduanya. Nah, dari sini kita bisa cari tahu dulu nih. Kita bisa cari tahu apa bagian sininya. Sorry ya. Bagian sini. Perbandingan dari DF FC ya. FC kok merah ya. Perbandingan dari FC dan juga AC. Nah, ini dapatnya dari mana perbandingannya? Perbandingannya kita bisa dapat dari sini. CF dibanding ABC sama dengan 3:5. Ini untuk luasnya ya. Nah, sekarang kita 3-nya itu dari mana, Pak? kenapa sorry? 3 itu tahu dari mana? 3 ini tahunya dari mana? Ini dari soal. Ini. Oh, Yang ini. Perbandingan AC dan CF ya. Oh, berarti lebih enak lagi ini berarti. Ini perbandingan AC dan CF
AC dan CF sama dengan CF ya. Ini CF berarti dan ini banding AC. AC yang mana? AC yang ini. Ya, dari sini sampai sini ini AC, CF dari sini sampai sini. Nah, sekarang kita karena di sini AC ini adalah apa ya? Diameter kan ya? Dia kan diameter. Diameter dari siapa? Diameter dari kerucut besar. Sampai sini nangkap ya? Kenapa kok dia diameter? Karena dia ini garis pada alasnya. Alasnya kan lingkaran, ya kan? Alasnya ini kan lingkaran. Lalu pertemuan antara dua garis seperti ini dari lingkaran ini dia akan disebut sebagai diameter. Itu ya. Itu AC adalah diameternya, diameter dari kerucut besar. Lalu untuk kerucut kecilnya, dia diameternya adalah CF. CF, diameternya adalah CF. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak ya, oke. Sekarang, ya, ini sebelumnya kita bagi apa? Hilangkan yang tidak perlu dulu ya. Yang hilangkan yang kita tidak perlu. Yang pertama adalah sepertiga, kita hilangkan ya. Ini luas alas AC ya, kali tingginya tinggi B ya. Sorry, ini CF ya. Tingginya dari yang kecil adalah E. Kita bandingkan dengan luas alas AC dikali tinggi B. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita udah tahu nih perbandingan dari diameternya ya. Diameter CF banding diameter AC. Nah, diameter di sini kan adalah 2 kali radius ya. Masih ingat ya? Kenapa kok dia 2 kali radius? Karena ya diameter itu 2 kali radius. Nggak ada penjelasan lainnya sih. Jadi dia ini adalah 2 kali radius CD. Kenapa kok dia radius dari CD? Karena CD ini dia separuhnya CF. Sini ya. Di sini ini udah ada di gambar. CD ini separuhnya CF. Lalu separuhnya dari AC adalah AO. Gitu ya. Kali 2 kali radius AO. Ini perbandingannya antara keduanya adalah 3:5. Maka karena di sini dua kali ya, kanan dan kiri sama-sama 2 kali, maka kita sama-sama bagi. Maka radius CD dan dibanding dengan radius AO. Yang adalah 3/5. Nah, sekarang kita kembali ke yang atas. Perbandingan yang atas. Perbandingan untuk yang luas. Luas alas dari CF. CF ini apa sih bentuknya? Bentuk dari CF, alasnya. Lingkaran. Nah, lingkaran ya. Maka kita harus masukkan rumus lingkaran. Rumus lingkaran apa? Pi Pi kali R. kali R. Ya kan? Nah, R-nya di sini yang mana? Untuk CF, radiusnya yang mana? Radiusnya dari CF adalah CD. Kenapa kok CD? Karena CD separuhnya dari CF. Kan? Banding dengan Pi E. Ini kali tinggi E ya. Kita bandingkan dengan Pi kali radiusnya AC berapa? AO ya. AO kali AO kali tinggi B. Nah, sekarang yang kanan dan kiri yang sama adalah apa? Pi-nya kan ya. Maka kita bisa hilangkan. CD kali CD kali tinggi E dibandingkan dengan AO kali AO dikali tinggi B. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Ya, ya. Oke.
Sekarang, maka di sini, karena di sini CD-nya itu sama dengan 3 ya, dan AO adalah sama dengan 5, kita bisa langsung substitusikan. Kita bisa langsung substitusikan. Jadi di sini 3 kali 3 kali tinggi E, sama kita bandingkan dengan 5 kali 5 kali tinggi B. Maka di sisi kiri ini 3 kali 3, 9. 9. Kita kalikan dengan tinggi E. Selanjutnya adalah 5 kali 5, 25. 25 kali tinggi B. Oke. Nah, sekarang tapi kita masih belum tahu nih. Masih belum tahu apa? Tinggi dari E. Ini kakak izin hapus ya, untuk yang kanan ya. Tinggi dari E ini yang mana? Tinggi dari E ini D ke E. Lalu untuk yang B, ini adalah O ke B. Ini tingginya berapa? Kita sekarang perlu mencari tahu terkait itu. Nah, kita coba lihat kembali ke soal. Ini segitiga keduanya ini adalah segitiga jenis apa? Nah, ini keduanya adalah segitiga sama sisi. Keduanya adalah segitiga sama sisi. Maka, karena keduanya adalah segitiga sama sisi, jadi antara CF, karena CF ini kan 3 ya, maka di CE dia juga 3, ya kan? Iya. Nah, lalu untuk AO ini dia AC ini dia 5, maka di AB ataupun C apa ini? CE, CB. CB dia juga 5. Nah, sekarang kita hanya perlu mencari tahu tingginya dari ini, DE dan juga tinggi dari OB. Sekarang kita pakai apa caranya? Karena kan di sini kan CF sama dengan 3 ya. CF sama dengan 3, lalu separuhnya CF adalah CD. Separuhnya 3 adalah berapa? 1,5. Ya, 1,5 ya. Atau bisa dituliskan dengan 3/2. Atau ya, ini atau ya. Ini kita tuliskan 3/2. Lalu di sini adalah 3. Maka, karena di sini segitiga ya, ini segitiga sama sisi, siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus apa kalau siku-siku? Nggak tahu. Nah, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras untuk mencari apa? Mencari dari DE ini berapa? Karena kita kan sudah tahu nilai dari DC-nya adalah 3/2, nilai dari CE-nya adalah 3, kita bisa mengetahui nilai dari DE. Begitu pula untuk kasusnya di sini, di yang OC, CB ya. Berarti di sini kita bisa tahu tingginya dari OB menggunakan rumus Pitagoras. Sekarang kita masukkan ya rumus Pitagoras, masih ingat? Apa rumus Pitagoras? Enggak. Lupa. Lupa ya? A kuadrat plus B kuadrat Oh, iya. ya sama dengan C kuadrat. Kuadrat. Nah, C ini yang mana? C ini dia yang pasti paling panjang. Paling panjang kalau di siku-siku dia ini yang menceng ya. Yang menceng sendiri. Menceng sendiri adalah yang ini. Pokoknya kebalikannya dari yang siku-sikunya ini dia pasti yang C-nya. Begitu pula untuk yang di sini. Nah, kebalikannya dari yang siku-siku dia pasti C. Maka di sini kasusnya C ini adalah yang 3. Dan juga untuk yang satunya C ini adalah yang 5. Oke, sampai sini paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya, kita lanjutnya. Sekarang kita case yang kecil ya, segitiga kecil. Segitiga F, sorry, D, C, CDE ya. CDE. Segitiga CDE, kita masukkan A-nya berapa yang kita udah ketahui? 3/2 kan ya? 3/2, angkat 2, kita plus DE. DE-nya berapa? DE-nya kita tidak tahu. Ini kita akan cari. Sama dengan CE. CE-nya berapa? CE sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini kita tinggal kalkulasikan. 3/2 pangkat 2, maka 3 kali 3, 9. Kita bagi. 2 kali 2, 4. Ini plus DE
pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, 9. Nah, sekarang karena kedua ruas kita bisa kurangi. DE pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9 kurangi 9 per 4. Nah, ini kita bisa samakan ya kedua ruas ya. Ataupun ya kita kurangi dua ruas dulu. DE pangkat 2 36 ya. 36 per 4 minus 9 per 4 kali sini 36 dari mana, Kak? 36 dari mana? Karena di kanan ini kan dia kan per 4 ya. Maka di kiri kita harus jadikan per 4 juga. Awalnya kan dari 9 per 1 ya. Ini kan 9 per 1. Nah, dari 1 kita harus jadikan 4. Dari 1 ke 4 kita kalikan 4. Ya kan? Karena yang bawah dia dikalikan 4, maka yang atasnya juga dikalikan 4. Tuh. Jadi di sini 36, kita kurangi 9. 36 kurangi 9 berapa? 27. Berapa? Bentar. 27. 27 ya? Oke. 27 kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 4. Karena di sini masih ada 4-nya. Nah, sekarang maka kita bisa akar. Langsung aja kita coba diakarkan DE. DE kita akarkan, maka akar dari 27, ya kan? Akar 27 dibagi dengan akar 4. Akar 4 ini berapa? 2. 2. Oke, kita langsung ganti. Nah, sekarang akar dari 27. Nah, akar dari 27, dia ini 3 kali 9. nah, benar, 3 kali 9. 9 kan dia 3 kali 3 kan ya? Maka kita bisa keluarkan 3-nya. 3 dikali akar 3. Ini sisanya. 3 kali akar 3 dibagi 2. Ini untuk DE. Nah, ini sekarang kita udah dapat nih untuk DE-nya. Langkah selanjutnya adalah kita cari untuk yang segitiga BC, BCO. Segitiga BCO kita masukkan ke dalam rumus Pitagoras juga. Yang ini udah diketahui 5 per 2. 5 per 2 dapatnya dari mana, Kak? 5 per 2 dapatnya dari panjangnya AC kan 5. Terus separohnya adalah radius. 5 dibagi 2, ya 5 per 2. Ya kan? 5 per 2. Kita tambahkan berapa? Tambahkan OB. OB-nya berapa? OB-nya nggak tahu. Kita akan cari sama dengan 5 kuadrat. Ini tinggal dikalikan 25 per 4 plus OB pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. 25. Sama seperti yang atas, OB sama dengan pangkat 2 sama dengan sini 25 dikurangi berapa? Dikurangin 25 per 4. Nah, benar. Dikurangi 25 per 4. Maka di sini OB pangkat 2 sama dengan 25. Ini kan dia kan per 1 ya. Kita samakan bagian 100 per 4. ya, atasnya juga dikali 4. 25 dikali 4 100. 100 dibagi 4 kurangi 25 per 4. OB pangkat 2 pangkat kedua sama dengan 100 dikurangi 25. 100 dikurangin 75. Ya, 75. Oke, 75 per 4. Sekarang kita bisa akarkan OB sama dengan akar 75 bagi akar 4. Akar 4 2 ya. Nah, sekarang untuk akar 75. Akar 75 dia bilangan kuadratnya yang ada di 75. Faktornya.
Tahu nggak? Enggak, tapi aku cari dulu. Bentar. Oh ya, Enggak tahu. belum ya. Oke. Nah, akar dari 75 ini dia sama dengan 75 ini adalah sama dengan 25 kali 3, ya kan? Coba kamu kalikan 25 kali 3, hasilnya dia kan pasti 75, Oh iya, ya kan? Nah, karena kita tahu bahwasanya 75 ini sama dengan 25 kali 3 dan 25 ini dia adalah bilangan kuadrat, maka kita bisa keluarkan seperti yang atas. Maka di sini 25 kalau diakarkan sama dengan berapa? 25 itu akar 5. dari apa? 5 ya. Oke. 5 kali akar 3 per 2. Ini sekarang kita udah tahu apa? Nilai dari OB. OB dan juga DE ini sama dengan 3, ini DE-nya segini, OB-nya segini. Sekarang kita tinggal masukkan aja, masukkan kembali. Masukkan kembali di sini. 9 kali tingginya E ini berapa? Tingginya E ini kan tadi DE ya. Bandingkan 25 kali tingginya OB. 9 kali tingginya DE tadi 3 kali akar 3 per 2. Dibandingkan 25 kali tingginya OB. 5 Enggak. Akar 3 per 2. akar 3 per 2. Nah, sekarang kita cari nih antara kiri dan kanan mana yang sama. 3. 3, oke. 3 per 2. Nah, 3 per 2 sama satu lagi. 3, oke. 3 per 2 sama satu lagi apa? Akar. Akar. Karena maka di sini kita bisa hilangkan ini. Ya, ini yang ini kita hilangkan. Akar per 2, akar 3 per 2-nya yang dihilangkan ya. Jangan 3-nya. Kenapa kok 3-nya jangan? Karena di sini yang kanan nggak ada 3 yang utuh. Adanya akar 3. Kita hilangkan yang sama aja. Yakni akar 3 per 2 kita hilangkan dengan akar 3 per 2. Maka jadi perbandingannya adalah 2 ini. 9 kali 3 dibandingkan dengan 25 kali 5. 9 kali 3 berapa? 9 kali 3, 27. oke, dibandingkan 25 kali 5. 25 kali 5, 125. 125. Nah, ini jawabannya. Ya, bener kan ya? Iya. Oke, sip. Oke, untuk soal selanjutnya, mau yang nomor berapa? Hmm, yang 2024 pangkat 2 dikurangi 2014 pangkat 2. Weh, bentar, bentar, bentar. Itu yang nomor berapa itu? Ah, Itu yang setelah kerucut. ini ya? Iya. Iya, ini ya, oke. Oke, berarti aku close ya untuk yang kerucut. Ini soalnya adalah 2024 pangkat, mana pangkatnya? Pangkat 2, kami 2014, pangkat 2. Nah, ini kita bagi ya, kita bagi. Ini aku kasih underscore deh. Kita bagi dengan 10, 12 pangkat 2.
kuadrat 2. Oke. Nah, ketika kita menemui soal seperti ini ya, ada dua bilangan pangkat yang dikurangi, itu sebenarnya dua bilangan pangkat yang dikurangi itu kita bisa tahu apa ya? Kita bisa akarkan, kita bisa kelompokkan. Kelompokannya seperti apa? Jadi misal ada dua bilangan kuadrat ya, ada a kuadrat dikurangi dengan b kuadrat. Nah, gini kita bisa kelompokkan. Kelompokkan jadi apa? Kelompokkan jadi a plus b dikalikan a min b. Kenapa kok bisa gitu, Kak? Jadi sebenarnya perkalian dari kelompok ini itu semisal kita kalikan ya. Semisal kita kalikan, cara pengaliannya adalah seperti ini. Jadi kita lihat untuk yang kiri dulu. Untuk yang kiri kita lihat yang kiri kan ada dua ya. Ada dua nilai ya, A dan B. Kita lihat yang A dulu. A ini akan dikalikan ke yang kanan. A kali dengan A, lalu dikalikan dengan min B. Maka di sini kita bisa tulis A kali A sama dengan berapa? A kali A, 2A. A kali A, bukan A plus A ya. A ketika dikalikan dengan A kuadrat. Nah, benar, A kuadrat. Jadi A kuadrat ini adalah dia A dikalikan dengan A, bukan A plus A. Lalu selanjutnya, A dikalikan dengan B. Berapa? Sorry, berapa? C kuadrat. C. Oh, bukan. Itu rumus ini Pythagoras. Ini beda lagi nih. Ini kita fokus di sini. Bentar. Nah, ini kita hanya fokus yang di sini aja. A dikalikan dengan B. A dikalikan dengan B. Ini jawabannya adalah A kali B. Ya udah, biarin gini aja. Karena kan kita nggak tahu nilainya ya. Ya udah, biarin gini aja. Lalu kita, karena di sini yang A ini dia sudah mengalihkan ke semua yang ada di kanan. Sekarang kita alihkan perhatian kita. Kita alihkan perhatian kita sekarang untuk ke yang B. B ini berapa? B ini kan plus ya. Plus dia akan dikalikan dengan sama seperti yang ketika A. B akan dikalikan dengan A, lalu B akan dikalikan dengan min B. Jangan lupa ya. Terus, oke. Sekarang B dikalikan dengan A berapa? B kali A. B kali A Dikurangin B kuadrat. kali B kuadrat. Nah, karena B kali A ini sama dengan A kali B, ya kan? Dan di sini yang di sini ini A kali B-nya dia ini minus, dan A kali B yang di kanan ini adalah plus, maka kita bisa hilangkan, saling-saling mengurangi. Makanya dia akhirannya adalah, jawabannya adalah A kuadrat min B kuadrat. Itu asal muasalnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya, oke. Sekarang aku lanjut. Nah, karena di sini kita bisa bentuk seperti ini, maka untuk soal di atas kita bisa juga lakukan hal yang sama. Jadi di sini kan yang atas ini kan kita fokus yang atas dulu deh. Yang bagian atas ya. 2024 pangkat 2 min 2014 pangkat 2. Kita jadikan A per B, kita permisalkan A dan B ya. Maka di sini A-nya yang 2024, maka di sini kita samakan seperti yang di sini. 2024 ditambahin 2014. Nah, benar. Oke, nice. Sekarang selanjutnya 2002. Ini A-nya berapa? 2024 dikurangin 2014. Nah, nice. Udah. Ya udah, ini bentukannya nanti akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita kanan kiri tinggal kita jumlahkan. Ini yang kiri kita jumlahkan, yang kanan kita kurangi. Ya udah. Yang kiri kita jumlahkan 2024 ditambah 2014 berapa? Enggak, 2024 ditambahin 14. 4038. 4038. Oke. Lalu untuk yang kanannya 2024.
2024 dikurangi 2014. Udah. 2024. 2004. Berapa, sorry? 10. 10. Nah, dikalikan 10. Udah. Ya, gampang ya. Sekarang itu udah yang atas. Sekarang kita yang bawah. Yang bawah kita lakukan hal yang sama. Oke, 1012 pangkat 2 dikurangi 1007 pangkat 2. Oke, di sini berapa? 1012 ditambahin 1007 Oke. dikali 1012 dikurangin 1007. Oke, nice. Sekarang kita jumlahkan dulu yang kiri. Bentar. 2019. 2019 ya. Itu untuk yang kiri. Lalu untuk yang kanan? Hmm, 5. 5 ya. Oke. Udah. Sekarang kita tinggal bagi aja. Ini aku hapus ya. Mana hapusnya ini? Maka di sini 4038 kali 10 kita bagi. Bagi dengan 2019 kali 5. Kita lihat dulu mana yang bisa dibagi dulu. Yang paling gampang kan 10 dan 5 ya. Ya kan? 10 dan 5 bisa dibagi? Bagi 5. Ya, 10 dibagi 5 kan bisa ya? 2. Maka hasilnya adalah 2. Maka di sini kita sama dengan 4038 kali 2 dibagi 2019. Sekarang kita cek. 4038 ini bisa nggak dibagi 2019? Hmm, bisa. Nah, dibagi hasilnya berapa? 2. 4038. Nah, 2. Oke. Maka kita hilangkan ya. 4038 bagi 2019 kan hasilnya kan 2 ya. Maka hasilnya adalah 2 kali 2. 4. 4. Nah, itu bisa. Ya, itu ya. Itu untuk soal nomor 3. Tapi memang ini apa untuk rumus ini memang bisa dibilang baru ya. Apa maksudnya? Sebenarnya kan belum pernah dipelajari ya kalau di SD ya. Karena ini udah baru diajarin pas SMP kayaknya. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu kayak ter apa istilahnya ya, terlalu takut untuk melihat angka-angka besar, tapi kita kelompokkan dulu, kelompokkan satu persatu dulu. Nah, ternyata bisa dikelompokkan dan dibagi. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 3? Tidak, Kak. Tidak ya. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor berapa? Hmm, setelahnya. Setelahnya ini nomor berapa? Ini. Mm-mm. Banyaknya bilangan asli. Sebelumnya, Kak. Ada Oh, lagi. oh, ada lagi tak? Eh, Yang itu tadi. yang ini. Bukan. Yang ini. Iya. Oke. Oke, kita masukkan ya soal satu.
A segitiga ya. A segitiga B. Ini sebenarnya simbolnya terserah apa. Ini kamu mau milih simbol apa nih? Eh, Em, Simbol tanda seru. tanda seru ya boleh. A tanda seru B. Ini sama dengan A plus B min 2. Ini dijumlahkan per 2. Nah, sekarang maka nilai dari min 1 tanda seru min 1 tanda seru 2 tanda seru 6. Nah, pertama-tama jangan lupa kita harus cari dulu yang ada di dalam tanda kurung. Pemdas ya, jangan lupa Pemdas. Maka kita harus cari dulu yang di sini. Ini kita 3. kenapa? Itu 3 aku udah nyari soalnya. Oh, 3 ya. Oke. Yang 3. Maka karena ini udah sama dengan 3, maka kita cek min 1 tanda seru 3. Sama dengan kita masukkan min 1 plus 3-nya B min 2. B-nya 3 ya. 3 min 2 dibagi 2. Nah, ini ketika kita jumlahkan, hasilnya dia berapa? 3 min 3 per 2. Oh, sama dengan 0 ya? 0 per 2 ya? Sama dengan 0. Wah, berarti kayaknya ini ada yang salah nih. Ketika kamu coba ngerjain yang 2 apa tanda seru 6. Kita coba cari tahu sendiri juga ya. 2 tanda seru 6 sama dengan 2 plus B min 2, B-nya 6. 6 min 2 bagi 2 sama dengan 6 plus 8, 6 plus 2, 8 kan ya? 8 min 2 bagi 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Loh, bener juga. Lah, oh berarti dari soalnya kalau kayak gini. Berarti ini salah soalnya kalau kayak gini. Jawabannya Kayaknya nggak aku ada. ada pembahasannya. Ada pembahasannya ya? Iya, coba aku kasih dulu. Coba kirim deh untuk pembahasannya. Udah. Pembahasannya min 1 tanda seru 3. 3 min 1 lah. Dari mana min 1? Berarti dia salah. Di sini ya bukan sebenarnya bukan B min 2 tapi B min A. Ini loh. Iya kali ya. Ya berarti dia harusnya ini dia min A. Nah, ini berarti dari soalnya ini salah ini berarti. Pembahasannya dia anu. Dia kan menunjukkan bahwasanya di pembahasan yang ini ya, yang bagian bawahnya itu 3 min 1. Berarti kan 3 min 1 ini dapatnya kan dari A ya. Berarti harusnya itu dia itu 3 apa? Ini tuh min A, bukan min 2. Itu. Kalau misalnya ini dia ini min A, berarti A eh, utuhnya ya. Berarti utuhnya ini jadinya A plus B min A ini bagi 2. Apa ini sama dengan A plus B min A bagi 2. eh, A min A dikurangi A, B kan ya? B bagi 2 bagi 2. Maka harusnya kesimpulannya jadi ini, B per 2.
Itu sih. Berarti nilai dari A ini dia tidak apa ya? Tidak dilihat. Maka ketika 2 tanda seru 6, maka kita tinggal fokus ke yang B, berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Kalau di sini 3 bagi 2 ya sama dengan 3/2. Gitu. Tapi ini memang dari soalnya sih. Dia tulisannya dia udah salah dari awal. Ya. Kalau misalnya minus di luar kurung ketemu minus di dalam kurung tuh jadinya plus. Ini ya. Minus terus di luar kurung ketemu minus di dalam kurung. Misal A min B gini ya. Ya kayak minus A misalnya. Di dalam Ini ya. kurung. Iya. Ini dia akan menjadi plus. Kenapa kok dia akan menjadi plus? Karena di sini. Istilahnya min yang ada di luar ini ketika nggak ada koefisiennya ya, tidak ada angkanya, maka ini sama saja sama dengan min 1. Kenapa kok dia min 1? Karena dia min 1 di sini ya nggak ngefek sih sebenarnya. Kali berapa? Kali dari min A. Min A ini berapa? Min A ini sebenarnya kan min A gini kan ya. Min A di sini sebenarnya kita juga bisa pisah lagi. Jadi min 1 kali A. Kenapa kok min 1 kali A? Karena min A ini sebenarnya ya min 1 kali A. Gitu. Nah, karena di sini min 1 bertemu dengan min 1, negatif bertemu negatif, maka dia akan menghasilkan positif. Positif 1 kali A. Positif 1 kali A sama dengan A. Makanya di sini dia akan sama dengan A. Itu. Ada yang ditanyakan? Atau udah jelas? Tidak, Kak. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Untuk nomor berapa? Yang apa? Soal kelima. Soal ke-5 ya. Oh. Terus dulu. Oh, ini. Ini ya, soal ke-5 ya. Iya. Itu 3 ya. Oke. Iya. Bisa dipecah nggak ya? Oh, kayaknya bisa deh. Oke. Sekarang 2024 ini kubik ya. 3 ya. Gimana ya tulisnya ya? 3 ginilah ya. 3 akar 2024 sampai dengan 2 akar 2024. Kenapa kok di sini dia kalau misal simbolnya seperti ini, akar aja, ini dia akan otomatis 2. Kalau dia ini baru ada angkanya, maka dia bisa angka lain. Tapi kalau misalnya nggak ada simbolnya, seperti ini, maka dia akan otomatis 2. Maka di sini kita akan mencari tahu nilai dari 3 pangkat 2024
dan juga 2 pangkat akar dari 2024 dan juga akar 3 dari 2024. Nah, yang pertama, sebenarnya untuk yang kanan ini dia lumayan simpel sih. Kita cari tahu dulu yang kanan. Yang kanan ini dia sebenarnya 2024 ini dia mendekati satu bilangan kuadrat. Bilangan kuadratnya adalah apa? Bilangan kuadratnya adalah 2025. Dia mendekati itu. Nah, 2025 ini ketika diakarkan, ini dia akan sama dengan 45 kuadrat. Maka untuk yang kanan, ini dia akan sama dengan 45. Sini. Ya, kurang dari 45 ya. Kurang dari 45. Ini untuk yang kanan. Kita udah tahu batasan untuk yang kanan. Sekarang kita akan cari tahu batasan yang kiri. Batasan yang kiri, kita cari tahu dulu 2024 ini dia faktornya apa saja. Ini kita coba bagi per satu persatu ya. Maka 2024 kita coba bagi 2. Bisa kan ya? 1012. 2012 kita coba bagi 2 lagi. Bisa nggak? 2012 bagi 2. 56. 506 ya? Iya. Nah, 506 kita coba bagi 2 lagi. Bentar. Atau enggak, misal kita 53. ya 2053. Nah, ketika kita udah sampai 2053, ini kita lumayan bingung. Ini harus dibagi berapa? Kalau pengecekan satu persatu, dia kan akan juga lumayan sulit. Nah, daripada kita mencari tahu faktor dari 2024, ini kita reverse dulu. Kita cari bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik mendekati 2024. Bilangannya, yang paling, kita coba start dulu dari 1000 ya. 1000 ini berapa? 1000 ini dia kan sama dengan 10 pangkat 3 kan ya? Iya. Pangkat 3 adalah 10 kubik. Nah, sekarang kita coba cari untuk 11 pangkat 3. 11 pangkat 3 ini berapa? Maka kan 11 kali 11 kali 11 kan ya? 11 kali 11 21. berapa? 221. 121 ya, oke benar. 120 kita kali 11 lagi. 1330. Berapa? 1331. 1200? 1331. Oh, 1331. Oke, benar. Nah, maka dia tetap belum mendekati 2024. Sekarang kita coba cek lagi seterusnya sampai bilangannya dia ini tidak bisa melebihi 2024. Ketika pangkat 2, pangkat 3, sorry. 12 kali 12 kali 12. 12 kali 12. 144. 144, oke. Kita kalikan 12. 1728. 1728. Oke, sekarang udah lumayan mendekati ya, tapi belum deket-deket banget. Sekarang kita cek untuk yang ketiga 13. 13 kali 3. 13 kali 13 kali 13.
sama dengan 13 kali 13. 169. 169. Kita kali 13 lagi. 2197. 2197. Nah, dia udah melebihi 2024. Karena dia udah melebihi 2024, maka kita kita stop sampai sini. Ini udah nggak boleh nih. Maka kita ambil acuan ini. Ini ya. Kan karena dia lebih kecil. Maka di sini untuk yang ini sini 2024 yang pangkat akar 3 ini dia sebenarnya adalah 12, bla 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 ini ya. Ini kurang lebih besar dari 12 misal X ya. Dan ini harus lebih kecil dari 45. Dia harus lebih kecil dari 45. Bukan 45 lagi sih. 44, bla 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 ini. Oke. Sekarang kita cari dulu. Karena ini dia adalah 12 koma, dia ini belum bilangan bulat ya. Maka bilangan bulat di atasnya 12 adalah berapa? Setelah 12? 13. 13. Oke. Nice. Ini dia, maka dia boleh 13. Lalu untuk sini yang kanan 44, bla bla bla, ini dia masih belum bilangan bulat. Maka bilangan bulat yang dari 44 sekian ini kita bulatkan ke bawah, bulatkan ke bawah. Hasilnya berapa? Berapa, Pak? 44 sekian ini kita bulatkan ke bawah. 42. Kita bulatkan ke bawah. Nggak sejauh itu. 43. Nah, belum. 44 sekian. Jadi semisal nih, ini aku kasih 44,9 gini ya. 44,9. Kita bulatkan ke Oh, bawah. Kita bulatkan ke bawah. 44,5. Dibulatkan. Ini kan 44,5 kan dia masih ada komanya. 4. Nah, iya benar. 44. Ketika ini dibulatkan ke bawah, ya maka di sini dia akan jadi 44. Kalau dibulatkan ke atas, maka dia baru jadi 45. Gitu ya. Inilah. Maka kita cari tahu berapa banyak angka dari 13 sampai dengan 44. Ya, tinggal dicari aja sih, tinggal hitung aja. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Hasilnya adalah 32. Ya, tulis aja sih kalau mau. Ataupun karena kalau semisal langsung dikurangi gitu ya, 44 dikurangi 13, nanti hasilnya dia akan jadi 31. Ini dia nggak benar. Tapi ya udah lumayan mendekati. Dia akan di plus 1. Itu sih. Itu untuk yang nomor 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Aku lanjut ya. Coba yang nomor berapa?
12. Nomor 12. Ini ya. Ini kan ya. Lalu di sini. Nah, sini kita harus kita kerjakan yang mana dulu? Kita harus kerjakan yang ada di bawah sini. Yang harus kita kerjakan dulu. Kenapa kita harus kerjakan dulu? Karena dia di sini kan 1 dibagi semua ini kan. Maka kita harus perlu tahu nilai dari semua itu. Itu ya. Maka di sini kita tinggal apa? Sini. Kita kerjakan dulu. 2 plus 3/4. Ini 2-nya karena 2/1 ya. 2/1. Maka di sini per 1 kita akan jadikan per 4. Nah, 2-nya akan dikalikan berapa? 2-nya akan dikalikan 4 sama dengan 8. 8. Oke. Sekarang di sini plus 3/4. 8 plus 3, 11. 11/4. Nah, itu adalah untuk yang bawah. Nah, di sini kita tahu kalau di gambar gini ya. Ini 5 per min 1 per 11/4 gini ya. Nah, karena di sini dia ini 1 per, terus yang bawahnya ini dia adalah pecahan, maka triknya adalah bagian yang bawah dari pecahan yang ada di dalam, ini dia akan dikalikan dengan yang atas. Maka di sini yang atas ini akan menjadi 1 kali 4 atau sama dengan 4. Jadi triknya seperti itu. Langsung aja. Ini karena ini yang di bawah ini ada pecahan, dan di sini 11/4, maka bagian bawah dari pecahan yang ada di dalam, ini kita bisa naikkan. Seperti itu ya. Itu triknya. Maka di sini atasnya udah jadi 4, yang bawahnya tetap 11, maka kita bisa tuliskan 5 min, atasnya berapa tadi? 4. 4, oke. Lalu bawahnya adalah 11. Sama dengan, ini karena 5/1, kita samakan bagian bawahnya. Jadi per 11. Nah, untuk 5, kita jadikan kalikan 5. 5 kali 5, 5 kali, berapa, sorry? 55. 55, oke. Lalu di sini kita kurangi 4/11. 55 dikurangi 4, 55/11 kurangi 4/11, 55 kurangi 4, 51. oke. Kita bagi 11. Udah, ini adalah jawabannya. Ini kita nggak bisa kefaktorkan lagi atau kita nggak bisa kelompokkan lagi karena ya 11 ini dia perbilangan prima. Gitu. Gitu ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Lanjut. Nomor berapa? Mau request pembahasan nomor berapa? 14. Cuma itu ada fotonya, aku belum dikasih. Sorry, kenapa? Nomor 14, cuma itu ada foto. Aku belum dikasih fotonya. Nomor 4, nomor 16. 14. Ya, ini. Ya, ini ada foto soal. Oh, foto soalnya. Ya, oke. Kita stop share screen ya.
Ini ya. Iya. Oke. Aku snipping dulu. Oke, di sini kita tahu ya bahwasanya APB ini 3 kalinya dari CQR. Bentar ya, aku mau tutup jendela dulu sama mau ambil Iya. minum. Oke, I'm back. Dari sini ini ya, APB ini dia dibandingkan dengan CQR. Mana CQR? Perbandingan sama CQR. CQR ini dia 3 kalinya A, P, dan B. Oke. Nah, sekarang yang dicari adalah P, B, dan C. Mana B? B, B, dan C. Ini yang kita cari. Oke. Nah, sekarang kita coba. Sekarang di sini karena APB dia banding dengan CQR ini sama dengan 1:3, maka kita bisa tuliskan CQR ini sama dengan 3 kali APB ya kan? Karena dia 3 kalinya kalau dibandingkan. Lalu di sini apa? Karena di sini ini ya, apa? APB sorry. APB di sini dia berhadapan-hadapan sama siapa? Dia berhadapan-hadapan dengan PQ. ya QPC. Ya, jadi apa sudutnya kita taruh tengah ya. Jadi eh, A APB ini dia akan sama dengan QPC. Kenapa kok dia sama dengan? Karena sudut-sudut yang berhadapan dia akan pasti sama dengan. Ya, ini dia akan pasti sama dengan. Ya. Lalu selanjutnya kita akan cari untuk P, Q, dan C. P, Q, C ini sama dengan berapa? P, Q, C ini dia sama dengan 180 min apa? C, Q, R. Kenapa kok dia akan di min? Kenapa kok dia ini 180 min C, Q, R? Karena ini kan dia kan garis lurus ya. Ketika suatu garis lurus dia dibagi oleh satu garis menjadi 2, maka sudut yang akan ada di sini
ketika dijumlahkan dengan sudut yang ada di sini, dia kan hasilnya adalah pasti 180. Gitu. Jadi dia hasilnya akan pasti 180. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tadi istilahnya berpelurus ya? Istilahnya berpelurus ya tadi ya? Oh ya. Ya, itu di istilahnya berpelurus. Min 180 min CQR. Ini kita sama dengan kan 180 min 3 APB ya. APB. Lalu di sini karena di sini PQR ini kita udah ketahui nilainya, maka untuk yang di PCK apa? Yang ada di PCQ ini kita udah mengetahui nilainya juga. Kita ketahui nilainya dari mana? Nilai dari total sudut pada segitiga P, Q, dan C. Total sudutnya adalah berapa? Total sudutnya adalah QPC plus PQG plus PCQ. Ya kan? QPC ini sama dengan berapa? QPC ini sama dengan AP plus APB. APB plus PKG ini sama dengan berapa? PKG sama dengan ini ya. 180 min 3 kali APB ya. Sama dengan plus PCG. Nah, ini dari ketiga ini totalnya akan sama dengan berapa? Sama dengan 180. Kenapa kalau 180? Karena total sudut pada satu segitiga segitiga apapun, dia hasilnya pasti akan sama dengan 180. Ya, 180 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, ini azan dulu. Buka. Oke, kalau mau ambil minum juga nggak apa-apa, silahkan. Ini aku lanjut ya. 180 dia akan sama dengan APB plus 180 min 3 APB plus PCQ. Karena kedua ruas ini ada 180, maka kita bisa hilangkan. Karena di sini akan sama dengan 0, sama dengan APB dikurangi 3 APB, sama dengan min 2 kan ya? Min 2 APB plus PCQ. Min 2 APB kita tambah kedua ruas dengan kita pluskan, maka hasilnya adalah 2 kali APB sama dengan PCQ. Maka di sini ya PCQ ya sama dengan 2 APB. Itulah intinya. Gitu ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Ada ya, oke. Sekarang kita lanjut. Mana lagi yang kita bisa tahu ya. Untuk ini, untuk yang ada di sini, ini juga nilainya adalah berhadapan dengan ini kan ya. Berhadapan dengan ini. Misalnya aku tarik garis lurus gitu. Bisa nggak ya? Nggak bisa juga ya. Ini kita udah tahu. Ya udah deh, ini kita cari tahu yang ini ya. Yang ada di sini. PC PCB ya. PCB kita cari. Untuk PCB ini sama dengan berapa? PCB karena ini sudutnya siku-siku ya. Maka dia akan sama dengan 90 derajat dikurangi yang mana? Dikurangi PCQ. Akan dikurangi yang ada di sini. Karena kan ini sama-sama 190 ya. Ya apa 90 derajat kan ya.
Kan kayak gini kan ya. Ini 90 derajat, ini dibagi 2. Maka totalnya ini dia akan pasti tetap 90. 10 dikurangi PCQ. PCQ-nya berapa? PCB sama dengan 90 dikurangi PCQ-nya berapa? Sama dengan 2 kali APB. Sama dengan PCB ya. Tuh. Lalu kita bisa juga cari ini ya. Kita bisa juga cari yang ada di sini. BPC. BPC sama dengan berapa? BPC ini karena dia berada hadapan dengan yang ada di sini. Dan ini dia apa? Sekumpulan di sini dia akan menghasilkan 360, maka di sini total semuanya 360 sama dengan KPC. KPC berapa tadi? KPC sama dengan APB, kan? APB. Lalu APB sama dengan berapa? APB Pak juga plus BPC plus eh, APG, ya kan? APG ini sama dengan berapa? APG ini juga akan sama dengan BPC karena dia berhadapan. Maka di sini 360 sama dengan apa? Dikurangi ya, dikurangi 2 kali APB. Ini dia akan sama dengan BPC. Itu untuk BPC sini. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan aja untuk semuanya. Eh, kita tinggal coba jumlahkan dengan yang ada di sini. Duh, hilang ya. Yang ada di sini. Ini berapa? Ini kan PBC ya. PBC ini yang akan kita cari. Jumlahnya sama dengan berapa? Luas dari segitiga apa? Eh, jumlah semua sudut dari segitiga PBC. Segitiganya sudutnya sama dengan berapa? 180. Kenapa? Karena kan segitiga kan ya. 180 sama dengan PCB plus BBC plus PBC. 80 sama dengan PCB berapa? PCB tadi PCB sama dengan 90 min 2 APB. 90 min 2 kali APB. Untuk BBC tadi ini ya 360 min 2 kali APB plus PBC. Maka di sini kita jumlahkan semua 180 sama dengan 360 plus 90 Coba 360 ditambah 90. ditambah Iya, sekarang 90 ditambah 360 ya. 450. Berapa? 450. 450. Oke, benar. Lalu di sini 2 min 2 APB lalu dikurangi 2 APB lagi sama dengan berapa? APB Sama dengan 4. Kenapa kok 4? Karena di sini min 2 digabungkan juga dengan min 2. Ini dia akan sama dengan min 4. DB. Nah, di sini di kedua ruas kita bisa kurangi ya. Bisa kita kurangi dua ruas dengan 180. Lalu untuk APB kita kasih taruh ke kiri. Yang awalnya min untuk di yang kanan, maka yang di kirinya dia plus APB sama dengan 450 dikurangi 180. 270. 270 ditambah PPC.
Maka di sini 4 kali APB min 270 sama dengan PBC. Tuh. Sekarang tujuan kita sebenarnya adalah mencari nilai dari PBC ini. Apa APB ini? APB ini berapa tadi? 1/3. Hmm, 15. 15 dari mana ya? Tapi kita nilai dari APB-nya ini belum belum nemu. Oke, kita lihat dari awal ya. Info-infonya. PGC sama dengan 180 min 3 APB. Karena di sini dia ini adalah 3 APB. Ini 3 APB. Itu soal bonus, Kak. Oh, ini soal bonus. Iya, ternyata nggak Oh, jawabannya soalnya. ya karena di sini APB sendiri kita belum tahu. Belum tahu nilainya di sini. Meskipun perbandingan aja itu pun skalanya juga masih apa ya? Skalanya masih besar. Kecuali kalau perbandingannya itu antara PKC dan juga di sini. Kalau misal perbandingannya antara dua itu, maka kita udah bisa tahu nilainya berapa. Karena di sini kan perbandingannya di sini ya. Ini kita masih belum tahu berapa ini. Iya nih, kakak juga lumayan bingung ini. Ini apa ya? 80 di sini juga nggak bisa nemu ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ya belum nemu sih kayaknya aku. Kalau soal geometri ini, kalau dari dulu memang kakak nggak suka sih. Ya karena ini bentuk-bentuk dan juga apa ya istilahnya ya. Um, Kayak gini belum belum ketemu juga. Biasanya untuk aturan-aturannya juga lebih lebih banyak juga sih. Biasanya untuk soal-soal geometri. Ya, jadi ya, sorry, ini kakak masih belum nemu untuk yang nomor 14. Tapi ini soal bonus ya? Iya. Oke. Berarti apakah dari jawabannya yang benar berapa berarti? Benar 15 ini atau gimana? Hmm, nggak tahu, nggak dikasih tahu. Oh, ngasih tahu ya? Oke. Ya, ini kayaknya masih membingungkan di sini. Mau lanjut atau sudah dulu? Hmm, terserah, Kak. Kenapa? Sorry. Terserah. Oke. Mungkin satu lagi ya. Soal yang nomor berapa? Hmm, bentar. Hmm, soal 8. Nomor 8. Ini ya? Iya. Oke. Eh, A kali B ini sama dengan 2024.
Maka nilai terkecil dari A min B ini sama dengan berapa? Pertama-tama kita harus cari dulu apa? Cari dulu faktor-faktor dari 2024. 2024 tadi kita kan mentok sampai sini kan ya. 8 kali 253 ya tadi ya. Masih ingat nggak? Ketika di sini. Nomor berapa tadi? Ini nih. Ketika di sini. Kan 8, kita akan bagi 2 sebanyak 3 kali. Maka dia faktornya adalah 8 kali 253. Nah, 253 sendiri, ternyata dia adalah, kita bisa pecahkan lagi untuk 253 ini. Kita pecahkan jadi apa? Kita pecahkan menjadi 8 kali 23 kali 11. Itu untuk yang kanan. Ya. Nah, ini kita sekarang udah tahu nih, faktor-faktornya adalah 8 kali 23 kali 11, atau bisa dibilang 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Nah, agar A min B ini harus terkecil, jadi dia ini harus negatif ya, harus negatif, maka kita cari tahu dulu bilangan genap terbesar dan juga bilangan genap terkecil dari ini. Bilangan genap terkecil dari salah satu faktornya kan adalah 2 ya. Ini dia pasti bilangan genap terkecil. Karena ya faktor bilangan genap terkecil ya pasti 2. Maka untuk bilangan yang satunya, ini kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan bilangan yang satunya, yakni 2 pangkat 2 kali 11 kali 23. Maka ini 2 akan dibandingkan dengan 4 kali 11 kali 23. 2 bandingkan dengan 44 banding 23 kali 23. Nah, karena di sini nih dia cuman di sini kan sama dengan 2024. Dan di sini kita cuman ambil 2, kita bagi 2. Maka di sini hasilnya pasti adalah 1012. Ini 1012. Nah, agar ini terkecil dan kedua bilangan ini harus genap, maka di sini adalah 2 ini akan dikurangi dengan 1012. Makanya ini di sini sama dengan 1010. Kenapa kok seperti ini? Karena pertama kita mencari bilangan genap terkecil dan bilangan tergenap terbesar dari faktor. Bilangan tergenap terkecilnya adalah 2. Maka dari seluruh faktor ini kita cuma ambil salah satu faktor, yakni 2. Karena di sini adalah 2024, kita bagi 2 hasilnya kan 1012. Nah, 2 banding 1012. Nah, sekarang kita tinggal kurangi aja. Agar terkecil, maka kan yang terkecil akan ada di depan dan yang terbesar akan menguranginya. Maka 2 min 1012 sama dengan min 1010. Itu ya, itu untuk nomor 8. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah ya, oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk hari ini ya. Kita akan lanjutkan besok ya, besok sore. Kalau misal ada, ya ini kan ada beberapa soal lain ya. Misal mau kita bahas ya, nggak apa. Ataupun mungkin ada soal lain juga akan kita bahas besok ya, silakan juga. Mungkin aku cukupkan untuk hari ini. Thank you ya, udah datang. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak, terima kasih. Oke, terima kasih.